Apakah diri kita hanyalah sekumpulan DNA, reaksi kimia di otak, ataukah sekedar narasi yang kita ceritakan pada diri sendiri? Tapi mengapa dalam satu hari kita bisa merasakan kedamaian surgawi sekaligus amarah neraka? Mengapa kita mampu menjadi malaikat pelindung bagi seorang anak, tapi juga bisa berubah menjadi monster yang kejam bagi sesamanya? Ini adalah peta kosmik jati diri manusia yang bukan hanya berdasarkan psikologi atau biologi, tetapi melintasi dimensi metafisika, teosofi, dan neuroscience spiritual. Bahwa sebenarnya manusia diciptakan dari cahaya, tapi juga memiliki segitiga bermuda yang siap menenggelamkan kesadarannya. Salam sang sejati. Dalam tradisi ilmu hakikat, manusia bukanlah entitas yang terpisah dari sumbernya. Ia adalah emanasi, seperti pancaran matahari dan sinarnya. Sinar itu bukan matahari, tetapi 100% ia berasal dari matahari. Dan tanpa matahari, tentunya ia tidak akan ada. Begitulah. Manusia diciptakan dari cahaya, diisi dengan cahaya, dibungkus dengan cahaya. Inilah hakikat Nur Muhammad, atau dalam terminologi yang lebih universal disebut dengan pure consciousness atau awareness dalam filsafat dan sains pada kesadaran modern. Allah sebagai Nur memancarkan realitas-realitas tersebut, dan realitas primer yang dipancarkan adalah hakikat manusia yang universal. Inilah cahaya dari cahaya. Jadi semua makhluk ibaratnya seperti garam dalam lautan. Garam itu larut, menyatu menjadi laut itu sendiri. Identitas garam, nama, wujud, sifatnya lenyap dalam kelautan. Inilah yang dimaksud di dalam paham wahdatul wujud, kesatuan wujud yang seringkali disalah fahami. Padahal yang dimaksudkan hal tersebut bukan berarti makhluk adalah Tuhan secara esensi, tetapi tidak ada yang eksis secara mandiri selain daripada wujudnya. Segala sifat, segala gerak, segala ilmu yang kita miliki pada level realitas terdalam adalah manifestasi daripada sifatnya, geraknya, dan ilmunya. Apa artinya? Jati diri paling fundamental kita adalah ketiadaan diri. Kamu, yang kamu kira sebagai dirimu, dengan label nama, pekerjaan, sejarah pribadimu, itu semua hanyalah bentuk garam yang sementara. Jati dirimu yang sejati adalah lautan, kesadaran murni tempat kamu berasal dan menyatu. Itulah makna Inna Rabbaka Ahad. Tuhanmu itu esa, meliputi segalanya, dan kamu diliputi olehnya, seperti garam diliputi lautan. Tapi dari lautan yang satu itu terciptalah sebuah mahakarya yang paling rumit. Ya, manusia sebagai individu, dan Allah menyempurnakan bentuknya dan meniupkan ruhnya. Ini momen sakral di mana lautan memasukkan sebagian dari nafasnya dalam wadah yang disebut manusia, percikan ilahi. Maka di satu sisi kita adalah lautan, tentunya pada level esensi. Sedangkan di sisi lainnya, kita adalah tetesan yang unik pada level eksistensi. Dan karena kita adalah masterpiece yang kompleks,
Di dalam diri kita tersimpan seluruh alam semesta, termasuk semua potensi karakter. Ini poin yang revolusioner. Ketika Al-Quran menyapa, "Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang kafir," itu bukan hanya berbicara tentang orang lain di luar sana. Itu semua adalah bagian dalam diri kita sendiri. Ada momen di mana kaum beriman di dalam diri kita yang bersujud, yang jujur, yang ikhlas, yang dominan. Tapi jangan lupa, ada juga kaum munafik di dalam diri kita yang pamer, yang berbohong halus pada diri sendiri. Ada kaum kafir yang menutup mata hati dari kebenaran karena lebih memilih hawa nafsunya. Ada Yahuda yang suka mengutak-atik hukum untuk keuntungan pribadinya, atau Nasara yang terlalu tenggelam dalam cinta buta tanpa diimbangi hukum. Seorang psikolog, Carl Jung, menyebutnya, kita adalah medan pertempuran abadi antara berbagai kaum ini. Itulah mengapa manusia belum tentu konstan sebagai manusia. Kita bisa saja turun peringkat, mengalami spiritual regression, yaitu pada saat nafsu amarah menguasai, kita menjadi monster. Saat keserakahan dan kelicikan lebih dominan, kita menjadi setan. Dan saat kita secara sistematis menutupi kebenaran dengan kebohongan, merasa paling benar dan ingin menyesatkan orang lain, saat itulah kita menyentuh level iblis. Iblis bukan hanya makhluk di luar sana, tetapi potensi puncak kejahatan di dalam jiwa manusia yang telah terkondisi secara sempurna. Lalu, di manakah markas besar dari semua penurunan spiritualitas ini? Dalam bahasa saya menyebutnya hakikat segitiga Bermuda, bukan yang di Laut Atlantik, tetapi yang ada di dalam hati kita. 3 titik segitiga itu adalah 3 nafsu primer, yang dalam teori psikologi sufi disebut dengan amarah, lawamah, dan mulhimah. Nafsu amarah, titik pertama, ini adalah nafsu yang mendorong pada keburukan, angkara murka, kekerasan, keserakahan primer. Dan ini adalah energi mental yang tidak terkendali. Yang kedua, nafsu lawamah. Titik yang kedua ini nafsu yang mencela. Disinilah muncul suara hati yang gelisah, penyesalan, tapi juga kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, atau justru menyalahkan orang lain. Ini adalah nafsu yang ambivalen. Yang kemudian, nafsu mulhimah, titik yang ketiga. Ini yang paling berbahaya karena berselimut halus. Nafsu yang mendapat ilham, tapi ilhamnya bisa ambigu, bisa mengarah pada kebaikan, bisa juga pada kebanggaan spiritual, merasa diri paling terpilih, paling pintar, yang akhirnya menjerumuskan pada kesombongan metafisik. Ketiga nafsu ini membentuk segitiga mematikan di lautan hati. Setiap kapal, amal perbuatan dan niat baik yang melewatinya bisa saja ditenggelamkan jika tidak memiliki kompas dan panduan yang benar. Amarah bisa menenggelamkanmu dalam kekejaman. Lawamah bisa menenggelamkanmu dalam depresi dan sikap menyalahkan. Sedangkan mulhimah bisa menenggelamkanmu dalam ilusi spiritual dan kesombongan tertinggi. Inilah zona berbahaya dalam perjalanan pengenalan diri. Lalu bagaimana navigasinya? Cukuplah Allah sebagai tuan rumah hati kita.
dan Muhammad sebagai penjaga pintunya. Allah sebagai tuan rumah, artinya kesadaran tertinggi. Nur harus menjadi poros, menjadi pusat gravitasi kesadaran kita. Sedangkan Muhammad sebagai penjaga pintu, artinya perlu ada filter, sebuah metodologi, etika, akhlak, dan teladan yang menjadi penjaga gerbang hati. Setiap pikiran, perasaan, dan impuls yang masuk harus dicek. Apakah ini selaras dengan sifat-sifat ketuhanan seperti kasih sayang, adil, dan apakah ini juga sesuai dengan etika universal yang telah diajarkan para nabi sampai dengan nabi terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa tuan rumah, kita tersesat. Tanpa penjaga pintu, segalanya bisa masuk dan mengacaukan rumah hati kita. Saudaraku, sang sejati, semua perjalanan ini bermuara pada satu pertanyaan yang akan menentukan akhir perjalanan kita. Seperti dalam dialog di gerbang langit, siapa kamu? Si Fulan menjawab dengan identitas lapis luarnya, namanya, silsilahnya, pekerjaannya, label agamanya, dan daftar amal perbuatannya. Tapi semuanya ditolak. Mengapa? Karena itu semua adalah produk dari diri kita, bukan substansi diri kita. Itu adalah apa yang kita lakukan atau label yang kita pakai, bukan siapa kita sebenarnya. Jadi pertanyaan siapa kamu itu menunjuk pada sang saksi yang menyaksikan semua pikiran, perasaan, dan identitas itu datang dan pergi. Itulah cahaya yang menjadi sumber kesadaran kita. Mengenal diri, man arafa nafsahu, bukanlah mengenal psikologi kita yang rapuh, tapi mengenal diri yang lebih tinggi, yang adalah cahaya hakikatnya. Hanya dengan bersentuhan dengan diri yang ini, kita bisa mengenal Tuhan sebagai sumber cahaya tersebut. Faqad arafa rabbahu. Ini selaras dengan pernyataan bahwa tidak ada sejentik ruang dalam hati kita yang kosong dari kekuasaan Allah. Bahkan kekafiran itu sendiri ada di dalam kekuasaannya. Artinya segala fenomena batin kita, termasuk keraguan, kegelapan, keimanan, adalah objek yang diamati. Kita bukan keraguan, kita juga bukan keimanan, tapi kita adalah kesadaran yang mengamati keduanya bergulir. Kekafiran dalam pengertian ini adalah ketika kita teridentifikasi sepenuhnya dengan lapisan yang lebih rendah, nafsu, ego, pikiran yang sempit, sehingga tertutup dari cahaya kesadaran murni. Orang yang hatinya buta bukanlah orang yang tidak menjalankan ritual, tetapi orang yang tidak memiliki akses kepada kesadaran saksi ini. Ia terperangkap dalam drama pribadinya sendiri. Jadi, apa jati diri manusia? Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam